Evaluasi keamanan uji praklinik. Apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Peneliti harus melakukan berbagai langkah untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat anti kanker yang telah menunjukkan efek samping pada tikus. Langkah pertama adalah analisis histopatologi yang mencakup pemeriksaan mikroskopis terhadap jaringan yang rusak, terutama ginjal, serta organ vital lainnya. Kemudian uji toksisitas dengan variasi dosis dilakukan untuk menentukan hubungan dosis respon, termasuk identifikasi Noel dan Loel, pemeriksaan parameter biokimia seperti analisis darah dan pengukuran kreatinin, pun serta enzim hati. Penting untuk mendeteksi perubahan toksik. Studi farmakokinetik diperlukan untuk memahami metabolisme obat dan kemungkinan akumulasi di ginjal. Selanjutnya, uji toksisitas jangka panjang seperti uji subkronik dilakukan untuk menilai efek toksik jangka panjang. Terakhir, peneliti harus menginvestigasi mekanisme molekular toksisitas melalui studi in vitro menggunakan kultur sel ginjal. Apa yang dimaksud dengan NOAEL dan bagaimana menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? NOAEL atau No Observed Adverse Effect Level adalah dosis tertinggi suatu senyawa yang tidak menyebabkan efek samping yang terlihat dalam studi praklinik. NOAEL digunakan sebagai referensi dalam menetapkan dosis awal yang aman untuk uji klinik pada manusia. Pertama, penelitian harus menentukan NOAEL dari uji toksisitas hewan. Dosis awal manusia dihitung dengan menerapkan faktor keamanan yang biasanya berkisar antara 10 hingga 100 kali lebih rendah dari NOAEL. Selain itu, penelitian harus mempertimbangkan perbedaan antar spesies dengan menggunakan data allometrik untuk konversi dosis, serta memperhatikan data farmakokinetik dan tujuan terapeutik obat. Konsultasi dengan badan regulasi juga diperlukan untuk menetapkan dosis yang tepat. Mengapa evaluasi toksisitas subkronik dan kronik penting dalam pengembangan obat ini? Evaluasi toksisitas subkronik dan kronik sangat penting dalam pengembangan obat anti kanker karena memungkinkan peneliti untuk memahami efek jangka panjang obat yang seringkali diperlukan dalam pengobatan kanker. Uji ini membantu mengidentifikasi efek kumulatif yang mungkin terjadi akibat akumulasi obat, serta mengevaluasi toksisitas organ target seperti ginjal yang bisa terkena dampak toksik seperti paparan berulang. Uji jangka panjang juga memberikan pemahaman tentang reversibilitas efek toksik dan membantu dalam menetapkan regimen dosis yang aman serta optimal. Selain itu, penelitian toksisitas kronik memenuhi persyaratan regulatori untuk pengobatan kronis dan membantu memprediksi efek samping jangka panjang pada pasien yang menjalani terapi kanker. Mekanisme toksisitas obat dapat dipelajari lebih lanjut dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk studi in vitro dan in vivo. Pada tingkat molekuler, penelitian dapat melakukan eksperimen dengan kultur sel ginjal untuk memahami bagaimana senyawa obat merusak sel. Analisis eksperimen gen dan protein dapat digunakan untuk mengidentifikasi jalur molekuler yang terlibat dalam reproduksi toksin. Selain itu, model hewan dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana obat memetabolisme dalam tubuh dan bagaimana akumulasi obat dalam jaringan tertentu, seperti ginjal dapat menyebabkan kerusakan. Studi farmakokinetik juga dapat untuk memahami distribusi metabolisme eliminasi obat dari tubuh yang dapat mempengaruhi toksisitasnya.